Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassolihin wassahabati ajmain susun ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jamil tabi'in wa atba'u tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhil ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufin susun ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bariha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab Muhammad bin Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Maki fi kitabi dalilil falihin lituruki riyadis sholihin syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang babu haqqiz zauji 'alal mar'ati. Bab tentang kewajiban suami terhadap istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi surati An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin terhadap istrinya, terhadap perempuan. Bima faddalallah, dengan sesuatu yang Allah lebihkan, ya. Ba'dahum ala ba'din, sebagian dari laki-laki terhadap sebagian dari perempuan. Wa bima anfaqu, dan suami itu anfaqu, telah menafkahkan, ya, telah menginfakkan, menafkahkan, min amwalihim, dari harta-hartanya. Fasolihatu, maka istri yang soleh apa? Qanitatun. Qanitatun itu artinya taat kepada Allah, ya, dalam tafsirannya fasolihatu qanitatun ay muti'atun lillahi qaimatun
bihuquqil azwaj, yaitu taat kepada Allah dan qaimatun, menegakkan, mendirikan ya, bihuquqillah, terhadap kewajiban-kewajiban suami. Jadi seorang istri itu harus menunaikan hak atau kewajiban suami. Nah, di sini hak bahasa Arab ya, tapi diartikan sebagai kewajiban ya. Jadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah, kewajiban istri adalah taat kepada Allah, dan juga hafidhatun lil ghaib, menjaga mu'ah, menjaga kehormatan lil ghaib ketika suami sedang tidak ada di rumah ya. Jadi tadi saya sampaikan ke ibu-ibu kalau lagi di rumah suami pergi keluar kota, itu harus menjaga kehormatan. Jangan suka menerima tamu, apalagi mantan pacar gitu ya. Mantan pacar dimasukin ke rumah gitu. Nah, ini nggak boleh. Seorang istri harus hafidhatun lil ghaib, menjaga kehormatan dirinya lil ghaib kepada ketika suami sedang ghaib, sedang tidak ada. Bima hafidhallah, kalau menjaga kehormatan maka Allah pun akan menjaga kehormatan dirinya, yaitu diri istri tadi ya. Nah, ini beberapa keterangan bahwa si suami ya, suami harus bisa menjadi qawwamuna ya, harus menjadi pemimpin, harus menjadi ra'in bagi keluarganya, bagi anak istrinya. Nah, ini juga harus timbal balik ya. Si suami berkewajiban terhadap istrinya, istri pun harus timbal balik, punya kewajiban terhadap suaminya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila da'a itu mengajak ar-rajulu suami, imra'atahu terhadap istrinya, ila firasihi itu apa? Mengajak ke ranjang. Mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, falam ta'tihi, maka kemudian si istrinya tidak mau ya, pabata, malah tidur ya. Apa? Ghadbana, suami marah, alaiha, kepada istri, laknatahal malaikah, maka para malaikat itu akan melaknat kepada istri yang tidak mau diajak beribadah dengan suaminya, hatta tusbiha, sampai subuh. Nah, tadi istri-istri Bapak yang ngaji di majelis itu sudah paham itu ya, apa yang saya sampaikan ya. Jadi kalau suami ngajak ibadah, ayahna ibu ngantuk-ngantuk oge harus melayani ya, capek-capek oge harus melayani ya. Wa fi riwayatin lahuma idza batat al mar'atu, dalam riwayat yang lain, idza batat, apabila batat itu tidur ya, al mar'atu, si istri itu, hajiratun, apalagi kemudian meninggalkan si suami, hijrah gitu ya. Hijrah
Karena diajak oleh suami, nggak mau, gua mau ngantuk, pindah kamar gitu. Ya. Hajiratun firasa jaujiha laknatuhal malaika hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknat kepada istri sampai subuh. Ya, makanya tadi istri-istri udah saya sampaikan di pengajian. Oh gitu ya Pak Ustadz, iya. Ya, harus mau. Gitu. Ada. Ya. Istrinya Pak Selamat juga ada. Ya. Ya, pokoknya insya Allah lah nanti servisnya memuaskan. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi, bahkan Rasul itu bersumpah ya, walladzi nafsi biyadihi itu bimakna wallah, demi Allah ya. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ya, suami yang mengajak istrinya ila firasiha, untuk melakukan hubungan suami istri, fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama sakhatan 'alaiha hatta yarda anha. Nah, menurut riwayat yang lain mah apa? Illa kana alladhi fis sama. Jadi yang marah itu, yang melaknat itu bukan malaikat, tetapi alladzi fis samai sakhitan, zat yang ada di langit, bermakna Allah. Allah akan sakhitan, marah, alaiha, kepada istri, hatta yardo anha, sampai suami ridho kepada istri. Ya, kecuali kalau misalkan diajak oleh suami, ayo kita ibadah dulu. Aduh Pak, mama lagi capek ini, gimana, jangan malam ini deh, malam nanti aja, malam minggu gitu ya. Si suami ridho, nah itu mah Allah tidak akan sakhitan, tidak akan marah ya. Makanya ini kan demi keharmonisan rumah tangga. Jadi antara suami dan istri itu harus saling mengerti ya. Kalau istri lagi capek gitu ya, Pak Jalal jangan maksa-maksa ya. Ya, tapi tadi insya Allah sih ya. Nah di sini ada keterangannya hatta tusbiha, apa, hurimat imtina'uha ya, hurimat diharamkan, imtina'uha menolak, min firashiha, untuk melakukan hubungan suami istri, walau haidon ya, walaupun si istri lagi haid, wa huwa kadzalika li imkanil istimta biha bi ghairil jima ya. Jadi kalau suami ingin banget mah, walaupun istri lagi haid ya, lagi haid, ini menurut penulis kitab ini boleh, tapi tidak sampai jima ya, bi ghairi jima. Jadi melakukan bahasanya pemanasan aja lah gitu ya, tapi tidak sampai jima, itu diperbolehkan ya, li imkanil istimta biha bi ghairil jima ya. Ini saking harus melayani hasrat suami. Kenapa? Karena suami biasanya kalau nggak dilayani itu suka ngambek ya, ngambek.
kata Pak Jalal tuh, emang gua nggak bisa cari di luar. Nah itu khawatir gitu, ada omongan, ada kata-kata keluar seperti itu, ya. Nah, makanya menurut penulis kitab ini apa? Hurimat imtina'uha min firashiha walau haidun wa huwa kadzalika li imkanil istimta biha bighairil jima'. Jadi boleh melakukan hubungan badan tapi tidak sampai jima, itu ketika sedang haid, gitu ya. Nah ini saking harusnya si istri melayani suami. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini saya merenung ya ketika mutolaah ini. Hebatnya umat Islam, hebatnya agama Islam, hebatnya Allah dan Rasulnya itu ngurusin sampai masalah ini. Padahal masalah ini kan nggak usah belajar lagi kan, nggak usah kursus seksologi itu nggak usah. Kenapa? Tanpa kursus pun akan bisa sendiri, gitu ya. Nah, tetapi, ini arahan-arahannya itu diatur, bahkan dinasehati oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Oke, hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li imra'atin ya antasuma wa jawjuha syahidun illa bi idnihi walau ta'addana fi baitin illa bi idnihi. La yahillu, tidak halal, tidak boleh, bimakna la yajuz, tidak boleh li imra'atin, bagi istri, antasuma, puasa ya, wa jaujuha syahidun, sementara suaminya syahidun, ada di rumah, tidak sedang keluar kota ya. Nah ini yang suka keluar kota kan Pak Ustadz Jenal gitu. Nah, jadi ketika suami ada, si istri nggak boleh puasa ya, tapi illa biidni ya, kecuali ada izin dari suami. Makanya saya tadi sampaikan ke ibu-ibu, kalau mau puasa Senin Kemis harus izin dulu sama suami. Ya Pak, boleh nggak besok saya puasa hari Senin ya. Jadi jangan ujug-ujug puasa sementara suami pengen makan bareng gitu ya, karena suami lagi ada di rumah. Nah, gitu ya. Besok nih Senin. Ya. Wala ta'dana fi baitihi illa biidnihi ya. Jadi suami tetap harus dimintai izinnya oleh istri ketika istri mau puasa. Nah, di sini ada penjelasannya. Walau fardhon, walaupun puasa itu puasa wajib ya, tapi muwassi'an. Jadi puasa wajib. Apa puasa wajib di sini? Li'anna hatta zawj, udah enggak kebaca ya. Wardu mutawasian wa min summa law daqa bi an nadar bi an nadarta sauma waqtin muayyan. Jadi puasa wajib nadar ya, tetapi illa qadara ma 'alaiha min qada'i Ramadan halla laha as-shaum bi ghairi idnihi. Jadi si istri boleh puasa qada puasa Ramadan ya tanpa izin suami. Nah, menurut pengarang kitab ini. Jadi yang harus izin itu puasa sunnah, puasa wajib nadar, tapi kalau puasa qada Ramadan mah boleh walaupun tidak izin suami ya. Nah, di sini illa qadara ma 'alaiha min qada'i ramadana halla
laha as-shaum bi ghairi idnihi. Jadi kalau istri qada puasa Ramadan itu jangan dimarahin itu mah. Karena tadi sudah ngaji dengan saya di kitab Dalilul Falihin. Kalau marah ini istrinya baca. Oh, saya mau puasa qada Ramadan gitu. Oke deh kalau itu mah. Tapi kalau puasa sunnah mah harus izin saya ya. Iya. Jadi ya. Oke, jadi seperti itu. Ini juga hikmahnya apa? Hikmahnya betapa harus hormat sama suami. Ya, hormat sama suami. Jadi hormat sama suami itu boleh mengalahkan yang sunnah. Tapi kalau yang wajib mah wajibnya qada puasa Ramadan. Tapi kalau nadar mah tetap harus izin suami. Ini luar biasa ya Islam ini. Selain mengurusi masuk ke WC gitu ya, keluar WC, sampai hubungan intim pun ya doanya itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Nggak bisa Jajat doanya. Nggak bisa. Pak Jalal sudah bisa doanya. Tapi ada pendapat ini. Apa tuh? Cara mensiasati kalau tadi mamanya lagi haid, ya, atau lagi kodo itu puasa Ramadan, itu ada yang berpendapat ulama membolehkan masturbasi, tapi harus pakai tangan istri. Oh iya. Kalau tangan suami nggak boleh. Iya. Gitu, Iya. Seperti itu. Tadi kan boleh istimta dengan suami istri walaupun istri lagi haid. Ya itu boleh, tapi pakai tangan istri ya. Udah pernah dilakukan ini Pak Ustadz Rosid. Dihalalkan. Ya betul Pak Ustadz ini ya. Boleh. Kalau dengan tangan sendiri nggak boleh. Ya kenapa? Karena itu termasuk ya onani. Kalau dengan istri boleh. Ya boleh. Nanti mungkin keterangannya, saya belum menemukan keterangannya itu. Nah itu tapi masuk akal juga. Nah di sini dijelaskan melakukan hubungan suami istri itu boleh, walaupun dalam keadaan haid, tapi tidak sampai jima. Ya, kalau onani ya itu diperbolehkan. Oke, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya suami dan istri itu juga sebagai pemimpin ya. Nah, di sini di hadis Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap di antara kamu sekalian adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kamu sekalian mas'ulun itu akan dimintai pertanggungjawabannya an ra'iyatihi, ya, atas kepemimpinannya. Wal amiru ra'in, pemerintah itu ra'in, pemimpin. War rajulu ra'in, dan suami itu juga pemimpin. Ala ahli baitihi, atas keluarga rumahnya, atas penghuni rumahnya atau atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan istri itu jadi pemimpin juga. Ala baiti zaujiha, atas rumah suaminya. Wa waladihi, dan juga anak-anaknya. Nah, ini makanya yang jadi pemimpin itu bukan hanya suami, tapi istri pun jadi pemimpin. Paling tidak pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Ya, jadi yang ngurus rumah itu memang tanggung jawab istri. Ya, jadi kalau rumahnya resik, indah, itu berarti istrinya rajin. Gitu ya. Tapi ada juga suami yang rajin ya. Suami yang suka nyapu, suka ngepel, boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Diatur itu mah ya, diatur.
Jadi jangan sampai, oh ini kan tugas kamu, saya emang nggak mau. Ya nggak gitu juga, gitu ya. Nah, pokoknya lakukan tugas suami, tugas rumah tangga itu silahkan diatur aja. Apalagi kalau di rumah nggak ada pembantu ya, ya kesian juga istrinya kerja, pulang harus masak, harus nyuci gitu. Siangnya kerja terus malamnya dikerjain gitu. Ya kesian, capek juga gitu. Ya harus dibantu oleh suaminya. Nah ini terutama istrinya yang istri kerja gitu ya, dan di rumah nggak ada pembantu. Nah ini suami harus tahu diri juga gitu ya, harus membantu lah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua di antara kamu sekalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah atas kepemimpinannya ya. Jangan kira kita hidup di dunia ini ya, hidup di rumah itu ya, jangan kira wah ini kan kehidupan dunia yang tidak ada pertanggungjawabannya. Oh enggak, semuanya ada pertanggungjawabannya ya, termasuk itu tadi kewajiban kita punya honor seberapapun, nah itu harus ditasarufkan kepada keluarga kita. Ya persoalan banyak sedikit itu relatif ya. Jadi jangan sampai, saya juga tadi sampaikan ke ibu-ibu, jadi harus tahu diri juga Bu ya, kalau suami penghasilannya hanya segini itu jangan dibandingkan dengan suami yang lain. Tapi paling tidak suami itu sudah berusaha mencari nafkah dan inilah hasilnya, gitu ya. Jadi harus banyak bersyukur, harus banyak bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kepada suami dan juga kepada istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis berikutnya ini dari Abi Ali Talqi bin Ali ya. Wa an Abi Ali Talqi bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajul zawjatuhu li hajatihi fal ta'tihi wa in kanat alat tanur. Ini beda lagi nih ya. Idza da'a apabila mengajak siapa? Ar-rajulu suami zaujatahu terhadap istrinya, falta tahu ya, maka datanglah, maka layanilah, wa in kanat alat tanur, walaupun istri sedang masak, sedang ngagoreng, sedang di dapur ya. Mungkin bapak-bapak juga pernah gitu ya, dulu waktu masih awal-awal nikah gitu kan, pengantin baru honeymoon, istri lagi masak goreng-goreng, Pak Jalal nyolek, ayo gitu. Kalau sekarang mah malu, sudah punya anak ya. Ya istri harus melayani ya hasrat suami ya. Wa in kanat alat tanur, walaupun si istri lagi masak, lagi goreng. Jadi kalau seperti itu matikan dulu kompornya, matikan dulu kompor, ayo, gitu ya, Pak Jalal ya. Kalau sekarang malu, sudah punya anak ya Pak Jalal ya. Nah ini luar biasa ya, luar biasa ajaran Islam itu. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ya. Ini sabda Rasulullah, lau kuntu amiran ahadan, seandainya ya ada perintah, ada sesuatu yang memerintahkan atau ada perintah seseorang ayasjuda li ahadin
ya seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Tapi ini bahasanya kinayah. La amartul mar'ata, maka kata Rasulullah, aku akan menyuruh al mar'ata, istri, antas juda li jaujiha, untuk sujud kepada suami seandainya. Ini bahasanya kinayah ya. Jadi kenapa? Saking harus hormatnya sama suami, gitu ya. Maka ketika seseorang itu nikah, maka tanggung jawabnya atau kepada siapa dia harus taat itu beralih. Asalnya harus taat kepada orang tuanya, itu beralih. Si istri sekarang harus taat kepada suaminya. Ya, makanya kata Rasulullah, seandainya ada perintah seseorang atau manusia harus sujud kepada manusia yang lainnya, apa kata Rasulullah, la amartul mar'ata antas juda li jaudiha, maka aku akan suruh istri bersujud kepada suaminya. Ya, mudah-mudahan istri bapak-bapak yang ada di sini solehah ya, tidak galak gitu. Jadi jangan sampai kita diatur oleh istri, kan ada itu yang ikatan suami takut istri. Takut gitu ya. Tapi kalau galak-galak dikit mah wajar lah, karena memang perempuan itu ya bawaannya apa? Bawaannya bawel gitu ya. Bawel, ngomong sana. Jadi kalau istri lagi bawel gitu ya dengerin aja gitu. Dengerin aja, karena memang dia bawaan perempuan itu kayak gitu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, nah ini ada hadis berikutnya. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'ata ya matat jaujuha anha radin dakhalatil jannah. Ya. Setiap perempuan yang meninggal matat jaujaha, sedangkan suaminya apa? Radin, ridho bahwa istrinya meninggal, dakhalatil jannah, maka istri itu akan masuk surga. Ya, tadi saya sampaikan ibu-ibu, kalau istri itu meninggal, itu suami itu ridho. Alhamdulillah. Bisa kawin deui. Wah, tadi ibu-ibu, Pak Ustadz katanya kayak gitu. Ya, enggak Pak Haji. Ya, jadi kalau si suami ridho ketika istrinya meninggal, artinya meridoi, bukan alhamdulillah meninggal ya, ya. Tapi ketika istrinya meninggal kemudian si suami merelakan, kan ada tuh suami yang aduh gimana ya. Nah, biasanya kan kalau dalam keluarga yang meninggal istri itu terkadang suami nggak bisa ngurus anak itu, apalagi anaknya masih kecil-kecil, makanya suami suka nikah lagi. Tapi kalau sebaliknya dalam rumah tangga yang meninggal itu suami, si istri itu kadang-kadang nggak nikah lagi dan dia bisa ngurus anaknya. Nah itu ya, itu bedanya suami dan istri. Kalau suami ya ditinggal istri itu biasanya nggak lama kemudian nikah. Kenapa? Karena ada hajat yang tidak bisa diurus oleh suami, gitu ya. Hajat, hasrat dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam keluarga yang meninggalnya suami, itu istri untuk nikah lagi itu mikir-mikir, apalagi anak banyak gitu ya, mendingan ngurus anak. Nah itu istri biasanya ya. Nah, tapi alhamdulillah di sini masih lengkap ya, istri masih punya ya. Nah, harus banyak bersyukur katanya ya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum, kata Pak Ustadz Rasid. Oke, lanjutkan ke hadis berikutnya. Nah, ini ada 2 hadis lagi.
Wa an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'di imra'atun jaujaha, ya. Oh, ini kayaknya kacamata dia harus diganti ya. La tu'di, tidak istri, tidak tidak menyakiti, ya. Tidak menyakiti istri, imra'atun jaujaha, suami, fid dunya, di dunia, illa qalat jaujuhu minal huril in ya, dari huril in itu apa? Bidadari. La tu'dihi, maka si bidadari itu akan tadi qalat, ya, berkata apa? Janganlah engkau menyakitinya. Qatalakallah, yang telah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama huwa indaka dakhilun yusiku ayyuqarika ilaina, ya. Sebentar lagi akan meninggalkan kamu. Nih, jadi maksudnya apa? Maksudnya kata Mu'ad bin Jabal, ini si istri jangan suka menyakiti suami. Kenapa? Karena nanti di surga, ya, kalau masuk surga, tapi mudah-mudahan masuk surga ya kita semua. Maka si teman kita, karena kita insya Allah akan mendapatkan bidadari di surga, tapi istri kita itu tidak akan cemburu, ya. Qalat jaujuhu minal huril in, ya. Maka berkata siapa? Suami, minal huriin, dari bidadari yang bersamanya, la tu'dihi qatalakallah, janganlah engkau menyakiti istri kepada suaminya. Kenapa? Karena kalau begitu Allah akan memusuhimu, ya. Fa innama huwa indaka dakhilun yusiku ayyufariqaka ilaina, ya. Sebentar lagi akan meninggalkan menuju kami. Jadi maksudnya nanti di surga itu kita akan ditemani oleh bidadari, tetapi tetap kita bersama istri. Bidadari itu akan datang, ya, menawarkan dirinya, gitu ya, menawarkan dirinya. Tetapi istri itu tidak akan cemburu, ya. Tapi kalau si istri yang suka menyakiti suami, maka si bidadari itu akan berbicara, ya. Jangan suka menyakiti suami. Kenapa? Karena si suami itu akan meninggalkanmu menuju kami. Nantilah kita jelaskan lagi maksud dari hadis ini. Saya tadi agak sedikit merenung, ya. Ini hadis ini maksudnya apa gitu, ya. Tapi insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita kalau sama-sama dengan istri masuk surga, tapi tetap bidadari itu akan menemani kita, dan istri kita tidak akan cemburu dengan adanya bidadari tersebut, gitu ya, insya Allah. Jadi pas selamat dengan Bu Jubaidah, ya tenang, Bu Jubaidah tidak akan cemburu, ya. Mau masuk surga enggak? Insya Allah, ya. Nih ada satu lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ma taraktu ba'di fitnatan hiya adurru 'alar rijal minan nisa. Ya, tidaklah meninggalkan aku ba'di sesudahku fitnatan sebuah fitnah adurru yang lebih bahaya 'alar rijal atas suami minan nisa, ya, kecuali perempuan, ya. Jadi maksudnya hadis ini menjelaskan bahwa fitnah dari sesuatu yang lebih ador, sesuatu yang lebih bahaya dari suami adalah perempuan, ya. Maksudnya ketika suami itu tidak bisa menjaga kehormatannya, ya, tidak bisa menjaga keluarganya, tidak bisa mendidik istrinya, itu boleh jadi menjadi fitnah, ya, menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang membahayakan. Ya, mudah-mudahan kita semua, istri kita, keluarga kita, anak keturunan kita itu menjadi qurrata a'yun, sesuatu yang enak dipandang mata, sesuatu yang menjadi harmonisasi dalam kehidupan keluarga kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.